Halo, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Sebentar ya. Oke, ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan dengan saya Ken. Pada hari ini kita akan ada sharing-sharing ya, sharing-sharing singkat sebuah peluang yang teman-teman mungkin saya tidak bermaksud menggurui, tapi teman-teman silahkan lihat aja ya. Di sini ada satu peluang yang menurut kita bagus. Barangkali kalau misalnya cocok, ayo kita kerjakan sama-sama. Kalau misalnya tidak cocok, ya udah anggap aja ini peluang yang tidak terlewat, informasi yang tidak terlewat. Oke? Ya, hari ini merupakan sesi kedua dari sesi pertama kita di hari Kamis kemarin ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengarkan yang istilahnya informasi pertama di hari Kamis kemarin, nggak apa-apa, nanti minta replay-nya aja ya, teman-teman ya. Bisa nanya ke saya, bisa tanya ke pengundang masing-masing. Oke, kita langsung lanjut aja. Sip, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saya, tayangkan ini sebentar buat teman-teman itu simak ya, sebentar. The engine is starting. 3, 2, 1. Cryptocurrency merupakan sebuah evolusi teknologi keuangan yang mampu mengubah dunia. Dalam 10 tahun terakhir, cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding aset keuangan lainnya. Bagi Anda yang tidak punya waktu, tidak paham teknologi, dan ingin berinvestasi di aset keuangan yang aman, kini Moonbot hadir untuk Anda. Moonbot adalah artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda dalam melakukan trading cryptocurrency secara otomatis dengan aman, mudah, dan efisien. Moonbot memiliki fitur API configuration yang dapat dihubungkan dengan berbagai exchanger dengan mudah. Ini akan memudahkan Anda dalam melakukan trading di berbagai platform. Moonbot akan bekerja secara otomatis selama 24/7. Moonbot juga memiliki fitur analisa teknikal untuk mencari kripto terbaik seperti Bollinger Bands, EMA, CCI, Fibonacci Retracement, MACD, MA, Pivot Points, RSI, Stochastic RSI. Moonbot akan membantu Anda untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis. Moonbot juga memiliki dua mode yang dapat disesuaikan dengan gaya trading Anda. Jika Anda adalah pemula, maka Anda dapat memilih mode automatic setting. Sedangkan jika Anda memiliki keahlian trading, Anda dapat memanfaatkan mode custom setting. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bergabung bersama kami sekarang juga. Moonbot akan menjadi artificial intelligence trading software nomor 1 di dunia. Mantap ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita sharingin tentang itu ya teman-teman ya. Tapi hari ini saya akan bahas tuntas, nggak cuma sebatas dari proyeknya saja. Kalau teman-teman, kalau hari Kamis itu kita membicarakan tentang proyeknya saja. Tapi di sini sebenarnya tolong diubah sedikit mindsetnya. Tolong kosongkan gelasnya dulu ya. Saya di sini mau ngajakin sebuah usaha, satu bisnis ya teman-teman ya. Bukan sebagai investor. Kalau teman-teman mau sebagai investor aja, it's okay, nggak ada masalah. Tapi di sini saya pingin ngajak teman-teman itu coba, yuk kita ubah mindset kita itu ke arah peluang dari bisnis ini kalau misalkan bisa dikembangkan itu seperti apa? Oke, langsung aja saya langsung buka slide saya sebentar. Sebentar ya. Oh sebentar, slide-nya ketutup ternyata. Oke. Sip, udah kebuka. Ya, kita mulai. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya silakan ya. Ada Pak Dolfi nih, baru gabung 2 hari yang lalu. Udah profit ya Pak Dolfi ya. Kasih jempol dong. Sip, mantap. Oke teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nanya silakan ya di kolom chat. Nah, di sini teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini, gambarnya roket kenapa? Karena kita meyakini bahwa tren harga untuk cryptocurrency ke depannya itu akan jadi pengganti teknologi-teknologi keuangan gitu ya. Mungkin dulu itu kita belajar
dulu itu orang kalau mau berdagang itu pakai barter gitu ya. Saya punya beras, mungkin di sini ada Pak Agus istilahnya punya jagung, ya udah kita tukeran, kita barter kan. Nah, kemudian keuangan itu mengalami perubahan di mana semua orang itu berdagang enak banget sekarang ya. Istilahnya kayak pakai duit kertas nih, sekian 10.000 nih, dapat apa gitu ya. Nah, kemudian beralih lagi di mana orang itu sorry, dalam peralihannya emas dulu ya, orang beli apapun pakai emas, terus kemudian baru pakai duit cash, beralih lagi kemudian pada akhirnya cashless ya, pakai kartu debit, kartu kredit tinggal gesek katanya. Dan sekarang itu kita sudah mengenal yang namanya kayak cashless ya, semuanya serba cashless, di mana kita itu kayak tinggal pakai GoPay, OVO gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang ini kalau teman-teman menyadari ya, dunia cryptocurrency itu semakin diterima, terutama di Indonesia ini dukungannya itu besar sekali menurut saya. Buat teman-teman yang nggak tahu, bulan ini atau bulan depan, bursa kripto di Indonesia itu katanya mau didirikan. Memang sih itu wacana dari 2010, tapi masuk berita lagi nih 2013 tepatnya di bulan Juni atau bulan Juli, entah Juni akhir atau Juli awal, katanya bursa kripto di Indonesia itu mau didirikan. Sistem perpajakannya pun sudah clear ya teman-teman ya. Jadi yuk kita langsung masuk topik aja ya teman-teman ya. Nah, sedikit pengantar saja, investasi umum teman-teman pasti udah tahu dari zaman dulu sampai sekarang itu ada emas, logam mulia ya teman-teman ya, properti khususnya tanah, yang ketiga surat berharga atau obligasi, surat utang negara dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian beralih lagi. Sekarang itu investasi itu udah mulai ke arah yang digital-digital. Saham ya, pasar mata uang dan sekarang ini lagi ke arah cryptocurrency atau aset digital. Kita lanjut. Ini ada yang chat apa nih? Oh, lanjut dulu ya Pak Abdul ya, nanti aku baru jawab ya. Nah, kalau misalkan Moonbot ini di project apa? Ini kita di bidang cryptocurrency, mata uang digital. Gampangnya seperti itu, teman-teman, ya. Nah, kalau kita mau ngomongin cryptocurrency, kita harus ngomongin yang namanya Bitcoin. Ayo, seberapa banyak di sini yang sudah pernah dengar tentang Bitcoin? Mungkin ada juga yang belum pernah dengar tentang Bitcoin. Nggak apa-apa, ya teman-teman ya. Nah, aku cerita sedikit. Bitcoin ini adalah aset digital yang diciptakan dari tahun 2008. Ya, jadi udah lama sih sebenarnya, udah sekitar 15-16 tahun lah ya teman-teman ya. Dan tenang aja, kenapa? Karena yang kita perdagangkan ini adalah suatu komoditas atau suatu aset yang sudah diakui oleh Bapepti, teman-teman. Ya, di mana nilainya sudah mengalami kenaikan dari masa ke masa. Ya, teman-teman ya. Nah, emang iya, Pak. Oke, 2008, Bitcoin itu harganya itu nggak ada. Benar-benar cuma 0, sekian dolar doang. Saking murahnya, saking nggak ada harganya. Tapi dalam prosesnya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, harga Bitcoin mengalami kenaikan yang luar biasa di tahun 2014 dari 0 dolar menjadi 1.165 dolar. Bayangin, teman-teman dulu beli di harga, ya anggaplah sesuatu yang nggak berharga, teman-teman beli sekian banyak gitu ya, tiba-tiba harganya loncat teman-teman ke 1.165 dolar. Kaya nggak? Kaya banget. Maka di sini banyak orang-orang kaya baru sebenarnya teman-teman. Oke, singkat cerita, Bitcoin setelah naik ke sini, tiba-tiba turun lagi teman-teman. Orang banyak yang panik, ya teman-teman ya. Tetapi banyak juga yang sudah take profit di sini, sehingga mereka jadi sultan-sultan baru. Singkat cerita seperti itu ya. Saya pendek aja hari ini teman-teman. Mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam kita nanti sesi tanya jawab ya habis itu ya. Lanjut. Nah, dari 1.105 dolar dia turun ke 158 dolar. Oke, ya. Di sini ada dua pola pandang. Wah, nanti Bitcoin jadi nol gitu ya. Kemudian apa? Ada pola pandang lain yang bilang, wah lagi murah nih, mumpung lagi murah aku beli aja, ya kan? Coba teman-teman bayangin, harga emas ya tiba-tiba turun ke 300.000. Kira-kira teman-teman beli atau jual? Beli dong, ya kan? Kenapa? Lagi murah, nanti harganya naik 1 juta lagi aku cuan, ya kan? Mindsetnya kayak gitu, teman-teman, ya. Nah, ketika orang beli di sini, tiba-tiba harganya naik lagi di tahun 2017. Wah, di sini banyak orang kaya baru lagi, teman-teman. Bayangin, dari 158 dolar naik ke 19.000. Beli 1 juta aja, ini jadi berapa ratus juta atau berapa miliar, teman-teman. Wah, itu ngeri banget ya. Wah, di sini banyak sultan-sultan baru lagi. Nah, tapi nggak lama setelah itu harganya turun lagi nih ke 3.105 dolar, ya kan? Nah, singkat cerita, harga Bitcoin mengalami kenaikan kembali nih ke 69.000 dolar, kurang lebih 1 miliar ini ya teman-teman ya, hampir 1 miliar lah, 990 sekian juta teman-teman. Bayangin teman-teman beli di sini harga naik, beli di sini harga naik ya teman-teman ya, 2-3 kali kelewatan nggak apa-apa lah, tapi istilahnya kita nggak bisa mengulang waktu, sayang sekali ya teman-teman. Kalau misalkan lihat di sini ya, saya kasih tahu ini kabar baiknya apa, harga Bitcoin itu lagi turun. Kemarin sempat sampai 15.000 sebenarnya. Tapi ya orang-orang bilang, wah nanti jadi nol, jadi nol. Kenyataannya apa? Sekarang tembus 30.000 dolar. Lagi naik lagi teman-teman. Ya, nah artinya apa? Ini teman-teman lihat ya siklusnya ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan itu istilahnya naik, makin naik terus nih. Puncaknya naik, naik, naik. Nah, kalau misalkan dilihatin siklus seperti ini, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Setelah itu apa? Naik lagi dong. Ya kita logika bodohnya kayak begitu aja. Tapi ya namanya trader, namanya investor itu kita pelajarin masa lalu. Oh, dulu naik, oh dulu turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ya udah logika sederhananya naik lagi habis ini, benar nggak? Ya udah. Nah, menurut prediksi katanya Bitcoin itu bisa menyentuh sampai harga berapa? Ada yang bilang sampai
$250.000, ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang bisa sampai $500.000, ada yang bilang bisa sampai $1 juta ya teman-teman ya. Nah, ini nggak ada yang tahu pasti, tetapi ya ini kata orang dunia bukan kata saya, kata analis-analis yang ada di dunia dan sebagainya. Ya, informasi aja, trader-trader atau institusi-institusi besar itu sudah masuk teman-teman. Seperti Facebook ya teman-teman ya, terus MicroStrategy, terus Google dan sebagainya, Apple dan sebagainya, itu mereka udah masuk ke dunia kripto ini teman-teman ya. Di Kazakhstan kemarin baru peresmian ada Binance masuk ke sana secara legal, sign kontrak jadi regulated dan sebagainya ya. Teman-teman tahu Indonesia ini bayangin aja kalau nggak punya potensi sebesar itu, ngapain Indonesia itu bikin bursa kripto di Indonesia? Why? Buat apa? Artinya memang ada sesuatu yang potensial istilah gitu ya. Teman-teman kalau ngikutin berita juga negara apa ya? Kok saya lupa ya, Taiwan atau apa sih? Kok jadi ngeblank saya ya. Itu negara-negara itu semuanya sudah mulai membuka diri terhadap namanya cryptocurrency. Memang ada beberapa negara yang menolak dan sebagainya. Tapi yang namanya apa ya, namanya kripto, perkembangan teknologi itu nggak bisa dihalang-halangin. Pada akhirnya apa? Akan jebol juga kok istilahnya. Akan diadaptasi juga kok di seluruh dunia kayak gitu teman. Oke, kita lanjut ya. Artinya teman-teman bisa ngelihat peluangnya di sini. Oke, sebelum sampai di sana, saya mau sharing dulu. Saya kelupaan nih. Saya buka ya teman-teman ya sebentar. Saya buka dulu buat teman-teman bisa lihat ya. Untuk tampilan dari Moonbot saya nih sebentar. Biar teman-teman bisa lihat. Oke. Saya login dulu. Saya share screen ke teman-teman semua biar bisa lihat. Oke, ini udah masuk ya. Ini ke akun aku ya teman-teman ya. Sebentar, lagi loading. Benar ya? Oke, udah loading ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ya. Ini adalah akun dari Moonbot. Nanti teman-teman kalau misalkan sudah join, teman-teman akan punya akun sendiri. Ini akun saya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa akses juga kok akun investor saya. Nanti di grup saya sharekan ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini koneksinya ke Binance kalau nggak ke toko kripto. Binance ini platform nomor 1 di dunia ya. Exchange kripto nomor 1 di dunia. Seperti bank kripto nomor satunya gitu ya. Sedangkan toko kripto ini nomor 2 di Indonesia. Tapi sudah teregulasi oleh Bapepti. Terserah teman-teman itu pilih peringkat atau pilih legalitas. Terserah. It's up to you. Terserah ya guys. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya contoh dari, bentar aku refresh dulu, ini kayak sinyal aku nggak terlalu bagus nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hari ini hari Minggu, biasanya marketnya nggak terlalu bagus, tapi tanggal 25 hari ini saya dapat $43,4. Lumayan ya, Pak Dolfi, mantep nggak? Mantep ya. $43 kalau kali 15.000 aja udah 600 ribuan teman-teman. Jadi ini dari tadi aku habis pergi ya, sorry banget tadi startnya jadi agak telat ya teman-teman, karena baru nyampe sebenarnya. Nah, aku nggak ngapa-ngapain hari ini aja dapat segini gitu loh. Ya, kemarin 27 agak kecil ya teman-teman ya. Kemarin lagi $53, 750 ribu. Kemarin lagi $47 ya, kurang lebih 600 ribu ya teman-teman ya. Ya udah tiap hari dapat hasil ya, istilahnya slow but sure istilahnya gitu ya teman-teman ya. Bang, pernah nggak ada profit nggak? Sampai detik ini sih aku ada yang kecil banget. Kecilnya berapa? Aku sempat pernah yang 0, sekian dolar aja ada sempat. Tapi paling gede pernah berapa bang? Dulu aku pernah dapat sampai $200. Ya balik lagi ya teman-teman ya. Itu tergantung. Ini kenapa sih sinyalku nggak bagus banget? Sorry ya. Oke, tuh ada yang 0, sekian dolar doang nih. 0,8 ya. Tapi pernah gede juga nih. Kalau aku scroll masih bisa gak ya? Agak nggak bagus nih sinyalnya. Nih teman-teman bisa lihat 1,5 juta, $115. Ada yang lebih gede lagi? Ada ya. Tapi balik lagi teman-teman, semua profit aku ini tergantung banget sama yang namanya market. Ya iya dong, namanya trading asli ya, istilahnya trading bener nih, profitnya nggak bisa fix dong ya. Kadang besar, kadang kecil ya, suka-suka ya teman-teman ya. Suka-suka market ya, kita ngikut doang ya, follow the market lah istilahnya gitu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, berarti ini ada potensi besar sebenarnya. Bapepti sendiri waktu acara peresmian dari Bapepti untuk Moonbot ini, teman-teman, untuk perusahaan kita ini, Bapepti ada ngomong, nah 2024, 2025 ketika halving Bitcoin selanjutnya ini akan jadi sesuatu yang potensial istilahnya gitu teman-teman. Nanti kita nonton videonya bentar ya, 1 menit teman-teman. Oke. Nah, ini aku perkenalkan pada gini. Nah, oke, artinya teman-teman bisa ngelihat ya, ini ada satu peluang besar ya teman-teman. Ya terlepas teman-teman itu kita join Moonbot ataupun nggak join Moonbot, teman-teman bisa ngelihat di sini ada satu peluang. Antara gini, aku join di Moonbot, teman-teman join di Moonbot, ataupun tidak, market kripto itu tidak akan nungguin kita, oke? Nah, artinya apa? Ada peluang yang istilahnya teman-teman mau ambil ataupun tidak, itu suka-suka teman-teman, oke? Yang kedua, pertanyaanku adalah, teman-teman bisa trading kripto nggak? Bisa transaksi kripto sendiri nggak? Kalau trading bisa, oke. Nah, profitable nggak? I don't know, istilahnya gitu. Ada orang yang bilang, Bang, gue nggak ngerti trading. Oke, good, nggak apa-apa. Moonbot bisa bantuin teman-teman. Nanti setelah teman-teman itu pelajari resiko sama money management-nya. Oke, kedua,
Kalau misalnya teman-teman itu ngerti tentang trading, oke, good, nggak apa-apa. Moonbot bisa bantu teman-teman untuk mengotomatiskan, istilahnya transaksi teman-teman itu yang awalnya manual menjadi otomatis. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut lagi. Aku nggak panjang-panjang hari ini. Nah, welcome to Moonbot, teman-teman. Moonbot adalah expert analyze trading software cryptocurrency yang dirancang dengan memaksimalkan money management dan technical analysis. Ya, tadi seperti yang video teman-teman sempat nonton di awal ya. Jadi kita ini tersedia dari, nih teman-teman bisa lihat ya. Jadi Moonbot ini adalah digital trading crypto pertama yang menggunakan indikator technical analysis. Nah, oke, lanjut. Digital trading crypto pertama yang melakukan filtering berdasarkan trading volume dari ratusan koin secara bersamaan. Crypto tuh di dunia banyak banget, teman-teman. Tetapi kita memilih koin-koin yang kategorinya koin-koin bagus ya, teman-teman ya. 3 besar, 10 besar, contohnya seperti itu. Oke, dan di sini buat teman-teman yang nggak ngerti trading, oke, good ya. Di sini untuk beginner trader sudah disiapkan. Teman-teman silakan pakai aja 5-10 menit setting udah jadi. Udah tinggal dipakai aja. Oke, kalau misalkan teman-teman itu orang yang ngerti trading, misalkan ada Pak Siswandi nih. Pak Siswandi kan trader udah belasan tahun atau puluhan tahun tuh, aku lupa tuh. Ya, Pak Siswandi ini trader profesional. Nah, dia ketika saya kenalin tentang ini, dia bilang, bisa diubah-ubah gak sih indikator semuanya? Bisa diubah-ubah gak sih di custom sendiri, di kotak-katik sendiri? Bisa jawabannya. Makanya Pak Siswandi join. Contohnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, lanjut. Wah, udah makin ramai ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini kita bertransaksinya itu di market spot. Spot itu apa? Spot itu beda sama futures. Kalau futures itu bisa mengalami yang namanya margin call, dana teman-teman bisa habis. Nah, kita nggak mau ada kejadian kayak gitu. Kita nggak mau terima resiko itu. Makanya kita bertransaksi di market spot. Pak, spot tuh seperti apa contohnya? Sama seperti teman-teman beli emas gitu ya, emas 1 kilo nih, harga emasnya jatuh. Panik nggak? Nggak usah panik. Kenapa? Harga emas, harganya lagi turun, tapi emasnya tetap 1 kilogram. Contohnya gitu loh. Ya, teman-teman ya. Karena kita pegang barang fisiknya nih. Ya, harga mau turun kayak gimana pun caranya, 1 kilo ya tetaplah 1 kilo. Nggak tiba-tiba berubah jadi 300 gram kan? Kan nggak gitu loh. Yang kedua, 100% real trading. Yang ketiga, this is not money game. Ini bukan money game, ini bukan ponzi, teman-teman. Kenapa? Karena dana dipegang masing-masing. Oke? Lanjut. Nah, disclaimer dulu ya, perdagangan di kripto ini mengandung resiko yang tinggi. Resiko tinggi seperti apa, Pak? Resiko yang tinggi di sini maksudnya fluktuatifnya itu tinggi. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, lumayan ekstrim, teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman mungkin ada ngikutin ya beberapa hari terakhir, tiba-tiba Bitcoin harganya terbang tinggi. Dari 25.000, 26.000 harganya mendadak jadi 30.000 dolar. Ya, kemudian pastikan mindset investasi jangka panjang. Jadi 1-5 tahun. Mindsetnya loh, investasi nggak ada yang 1-2 bulan. Itu bukan investasi namanya. Ya, teman-teman, itu nyoba-nyoba namanya. Ya, investasi itu jangka panjang gitu ya, teman-teman. 1-5 tahun seenggaknya. Ketiga, tidak ada garansi. 4, pakai uang dingin. Kalau nggak dingin, masukin kulkas dulu ya uangnya. Terus Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun. Pastikan mengerti resikonya sebelum melakukan trading di cryptocurrency. Oke? Dan saya juga misalkan pakai jamin ya 5% sebulan, Pak. Nggak bisa. Pak, jamin ya 1% sebulan ya. Nggak bisa juga. Kenapa? Saya bisa kena tegur. Dan istilahnya namanya real trading nggak bisa kasih kepastian kayak gitu. Nggak boleh justru, teman. Oke? Lanjut ya. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini tampilan dari Moonbot ya, teman-teman ya. Yang kiri ini tampilan dashboard yang teman-teman sempat lihat tadi aku tampilin. Kemudian di sini ada mode general strategi, yang kalau misalkan teman-teman klik di sini nih general strategi, maka ini akan muncul nih ya. Ada mode-modenya, teman-teman nanti kalau biasanya sih kita very agresif sama ultimate sih biasa kita. Oke. Nah, kemudian di sini ada kalkulator money management. Jadi intinya teman-teman, oh Bang, modal gue 500 istilahnya. Modalku 500. Ya berarti boleh main berapa koin, Pak? Oh, 1 koin. Nanti dia ada kalkulatornya sendiri. Ya gampang lah. Nanti kalau udah mau join nanti pasti dibantu untuk pandu setting-setting semuanya, nanti akan dipandu. Oke. Technical analysis. Jadi buat teman-teman, kita ini bukan robot yang istilahnya semata-mata oh jebret langsung sikat enggak. Kita masuk itu berdasarkan technical analysis gitu ya. Jadi kita mencari harga terbaik di saat itu gitu loh ya. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, ini sekilas aja teman-teman ya. Lanjut. Nah, cara kerja kita gimana? Ya cara kerja kita kayak gini teman-teman ya. Kita membeli gini. Mindset pedagang itu gimana sih? Mindset pedagang beli di harga mahal, jual di harga murah, atau beli di harga murah, jual di harga mahal. Ayo, mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kan? Kalau yang pertama, beli di harga mahal, jual di harga murah, itu namanya bukan dagang. Namanya nyumbang, donasi itu namanya. Ya, teman-teman ya. Tapi kalau beli di harga murah, jual di harga mahal, ya, itu namanya pedagang. Kenapa? Kita mencari margin, selisih harga, gitu ya. Sama seperti Moonbot, teman-teman. Ya, di sini kita B itu buy, S itu sell. B itu beli, S itu sell, jual, teman-teman, ya. Maka kita akan melakukan apa? Beli jual naik turun tektok kayak gitu ya, maka profit datang terus istilahnya kayak gitu teman-teman. Market mau turun mau naik ya tetap ada fluktuasi harga kan, nah itu kita manfaatkan. Lanjut. Nah Pak, profitnya berapa? Oke, profitnya ya banyak banget yang nanya ke saya, Pak,
kalau saya masukin segini dapatnya berapa, Pak? Pak, kalau saya masukin segini dapatnya berapa, Pak? Susah dijawabnya. Kenapa? Semua tergantung dari market. Kalau marketnya lagi bagus, hasilnya besar. Kalau marketnya lagi nggak bagus, hasilnya kecil, teman-teman. Ya, suka-suka market gitu loh. Emang saya yang punya market kan bukan gitu loh. Ya, marketnya besar banget gitu loh. Ya, lanjut. Nah, ada teman saya yang istilahnya modalnya, bukan modalnya lah. Kita ngomongin persentase aja ya. Nih, ada yang sebulan dia dapat 9%. Ada yang sebulan dia dapat 11%. Ada yang sebulan dia dapat 14%. Pakaian sendiri berapa, Pak? Selama saya gabung di sini, saya pernah tembus paling tinggi itu di 22% sebulan. Paling rendah ada juga di bulan lalu tuh, 2,5% sebulan. Ya, terus aku cerita ke teman saya, bro, ini Moonbot tuh asik loh bro. Kamu emang profit berapa bro bulan lalu? Aku bilang 2,5%. Loh kecil banget dibilang gitu. Langsung aku bilang kayak 2,5% bukannya gede ya? 2,5% kali 12 bulan itu 30% loh setahun. Loh, 30% setahun kecil banget kata dia. Hello, coba yuk kita realistis teman-teman ya sebelum sampai kita ngobrol lebih jauh, kita realistis aja ya teman-teman ya. 30% setahun tuh gede atau enggak sih? Ya. Nih, aku kasih lihat teman-teman ya. Warren Buffett, siapa yang nggak tahu? Warren Buffett. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Warren Buffett setahun itu 20% teman-teman. Setahun ya. Kita mau melangkahi kakek kita nih, kakek investor kita. Ya, investor-investor besar tuh rata-rata 20%, 30% setahun. Loh, kok istilahnya orang itu bilang, "Bang, gue punya sesuatu yang dapat untungnya 10%, 20% Bang sebulan." Langsung orang tergiur dan sebagainya. Teman-teman, kenyataannya dalam dunia keuangan tidak ada yang semuluk itu, tidak ada. Teman-teman harus pelajari resikonya, teman-teman harus pelajari apakah itu bisnis benar atau enggak gitu loh. Kenapa? Teman saya yang saya bilangin, "Bro, kamu hati-hati, kamu ada sesuatu yang dapat 10%, 20% sebulan, tapi itu beneran nggak? Mindset kamu jangan mindset money game bro," aku bilang kayak gitu. "Kalau real tuh kayak begini," aku bilang gitu. Ya which is 22% waktu itu kebetulan marketnya lagi bagus aja gitu loh ya teman-teman ya. Nah tapi dalam realitanya ya kurang lebih ya teman-teman ya, nanti aku kasih lihat lah teman-teman. Oke lanjut ya, ini ada yang 9%, 11%, 14%, tapi jujur aku sendiri bervariasi. Sempat berapa belas persen, sempat tembus 20-an persen, tapi paling rendah pernah 2,5%. Itu karena marketnya memang lagi lesu aja. Oke kita lanjut ya. Nah Bang kalau gitu Bang, ada profitnya semua juga suka bang. Kalau gitu resikonya ceritain dong. Oke, sekarang aku share ya teman-teman ya. Ini yang teman-teman harus pelajari nih. Resikonya simpel aja, 3 doang. Ya, teman-teman mau pakai Moonbot ataupun nggak pakai Moonbot, 3 resiko ini tetap ada. Resikonya apa? Yang pertama, masa tunggu atau floating. Ya, teman-teman kalau berinvestasi maunya untung atau rugi? Untung dong, ya kan? Mending nunggu atau mending jual rugi? Mending nunggu dong. Oke, Moonbot konsepnya sama seperti itu. Kalau teman-teman itu cocok, ya. Contoh nih, teman-teman beli emas, oke? Harga emasnya turun. Berharap harganya kan naik kan? Jual ketika harga naik kan? Nah, teman-teman beli emas, harga emasnya turun. Apa yang teman-teman lakukan? Apakah dijual rugi atau ditunggu sampai harganya naik lagi? Ya kebanyakan dari kita, kebanyakan kalau mindsetnya investor apa? Kita nunggu aja. Tunggu sampai harganya naik lagi dong, ya kan? Nah, kalau perlu pas harganya lagi turun, kita beli lagi mumpung lagi murah. Nah, mindset kita kayak gitu, teman-teman. Sama seperti teman-teman itu beli tanah gitu ya. 1 miliar nih misalkan. Pas zaman Covid kemarin, jatuh ke 800 juta. Jual atau tunggu? Tungguin aja sampai harga tanah naik lagi, ya kan? Nah, kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi gini, kita beli di sini, harganya turun, kita tunggu sampai harganya naik lagi, baru kita jual. Nah, artinya apa? Ada masa tunggu nih di sini. Oke? Yang kedua resikonya apa? Exchanger-nya tutup. Sama seperti kita ngomongin, Pak, saya naruh duit rupiah di rekening bank. Oke, pertanyaan saya, rekening banknya bisa tutup nggak? Bisa. Tapi kalau kita pilih yang terbaik, kecil kemungkinannya. Sama di sini, teman-teman. Kita di sini pilih Binance, platform nomor 1 di dunia, exchange crypto nomor 1 di dunia, yang kalau teman-teman cek lah istilahnya di coin market cap dan sebagainya, Binance ini nomor 1 di dunia teman-teman. Oke? Atau teman-teman pilih toko kripto, ini nomor 2 di Indonesia dan sudah terregulasi oleh Bapepti. Tapi informasi aja buat teman-teman yang nggak tahu, toko kripto ini akhir tahun kemarin dibeli sama si Binance. Jadi menurut aku sih ya decide aja terserah teman-teman. Ownernya sama kok, bisa gitu ya. Ketiga, koinnya crash, oke? Nah, ada kemungkinan itu nggak? Ada. Makanya di sini kita memilih koin-koin yang kategorinya 3 besar, 10 besar, 20 besar. Intinya seperti itu. Oke, clear ya? Lanjut. Biar nggak terlalu lama. Simple ya, teman-teman ya. Nah, perusahaan kita apa? Nah, teman-teman, Moonbot itu adalah karya dari PT Maju Untuk Negeri. Ini karya anak bangsa, teman-teman ya. Moonbot ini punya adalah suatu perusahaan ya, teman-teman ya, yang dimana dia itu memproduksi Moonbot ya, software ya. Yang namanya software itu ada kepala, badan, kaki nggak? Nggak ada dong, ya kan? Nah, untuk diperjualbelikan secara jaringan, maka dia berpartner dengan namanya PT SIP, Sukses Integritas Perkasa, yang ada fisiknya. Sudah berjalan 6 tahun, teman-teman ya.
Sukses Integritas Perkasa, yang dimana dia produknya apa? Dia kebetulan produknya serum wajah, teman-teman. Serum wajah ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu ya, karena kita sistemnya jaringan, maka teman-teman ketika mengeluarkan uang untuk pakai Moonbot, teman-teman juga akan mendapatkan produk fisik juga ya. Kita bekerja sama seperti itu ya. By the way, ownernya sama sih sebenarnya ya. Namanya Pak Michael nih, aku kasih lihat ya teman-teman ya. Nah, ini untuk izin kita, SUPL sudah ada, APLI sudah ada, PSE dari Kominfo sudah ada ya teman-teman ya. Nah, ini yang paling spesial teman-teman. Kenapa? Teman-teman mau nyari di luar sana, nyari robot trading dengan perusahaan yang legal under Bapepti, nggak ada yang lain. Kenapa? Kita baru saja diresmikan tanggal 12 Mei kemarin ya. Teman-teman bisa lihat PT Maju Untuk Negeri. Nih, nomornya berapa? 01 Bapepti SI PNB 05 2023. PT Maju Untuk Negeri ya. Sebagai apa? Perusahaan penasihat berjangka pertama yang mendapatkan izin dari Bapepti. Pak, hubungan penasihat berjangka sama robot trading apa, Bang? Ada yang nanya kayak gitu ya. Nah, teman-teman, kita explore kembali. Robot trading itu bahasa Inggrisnya apa? Expert advisor. Bahasa Indonesia apa? Penasehat expert. Oke? Nah, ada hubungan nggak penasihat berjangka sama penasehat expert? Hanya penasihat berjangka saja yang terdaftar di Bapepti yang boleh mengeluarkan penasehat expert, teman-teman. Kayak gitu, ya. Sekarang penasehat berjangka cuma satu, cuma kita doang, Moonbot doang, PT Maju Untuk Negeri doang. Artinya apa? Ada nggak yang bisa mengeluarkan robot trading yang legal? Belum ada, gitu loh, teman-teman. Oke? Lanjut ya, teman-teman. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Aku pengen ngasih lihat teman-teman satu ini nih. Sebentar aja. Di sini nih. Ini menarik sekali. Make it short. Sebentar ya. Oke. Sip. Nih, aku kasih lihat ya. Aku share screen dulu buat teman-teman sekalian. Oke. Kelihatan belum? Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Silahkan ditonton bentar aja. Perusahaan penyedia Moonbot menjadi satu-satunya yang mendapatkan sertifikasi dari Bapepti loh. Harapannya ini akan menjadi babak baru dalam era robot trading yang legal. Ini saya udah buktikan Bapak Ibu semua bahwa tentunya proses mencapai ini semua tidak mudah, tapi Nah, ini Pak Michael Tanudireja, beliau adalah CEO dari Moonbot sekaligus owner. karena kita lakukan bersama-sama maka semuanya jadi mungkin. Ini bukti keseriusan perusahaan ini untuk mengikuti semua regulasi yang ada sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kenapa tadi ada pernyataan istilahnya kayak apa ya tadi kata-katanya? Ini sebentar. Teman bisa babak baru dalam era robot trading yang legal. Ini saya udah buktikan Bapak Ibu. Nah, hari ini saya udah buktikan Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kata orang-orang kemarin, yang orang-orang bilang, nggak mungkin robot trading itu bisa legal. Nggak bisa, perusahaan kamu nggak mungkin legal, dan sebagainya. Dibuktikan bisa. Semua bahwa tentunya proses mencapai ini semua tidak mudah, tapi karena kita lakukan bersama-sama maka semuanya jadi mungkin. Ini bukti keseriusan perusahaan ini untuk mengikuti semua regulasi yang ada sekarang bahkan ke depannya. Kenapa bahkan ke depannya nanti? Karena namanya regulasi itu kan akan ada pembaruan terus, teman-teman. Ya, nanti tiba-tiba ada regulasi baru dan sebagainya. Oke, kita lengkapin gitu intinya. Ini mengucapkan selamat kepada PT Maju Untuk Negeri Ini Pak Tirta Karma Senjaya, beliau adalah Biro Pembinaan dan Pengembangan dari Bapepti. yang sudah mendapatkan license. Nanti di kuartal 1 2024 pada halving Bitcoin, kita sudah mulai bullish lagi. Justru ini kesempatan utama dari kesempatan ini karena dengan besar supaya ini pada saat pasar bullish itu seperti yang pas. Semoga PT Maju Untuk Negeri makin sukses ke depan dan terus memajukan bangsa dan negeri ini. Pada hari ini kita akan mulai cetak sejarah baru bagaimana membuat nanti ke depannya menguasai dunia trading kripto ke depannya Bapak Ibu semua. Moonbot! 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 Namanya punya iman itu bergerak sebelum melihat. Kalau misalnya sudah melihat baru percaya, orang biasa juga bisa. Betul nggak? Kita sudah mulai dari sekarang ketika orang menganggap itu masih berbahaya. Ketika orang melihat itu sebagai sebuah resiko, saya dan teman-teman Anda di ruangan ini melihat itu sebagai sebuah peluang. Sukses itu ketika peluang bertemu dengan kesiapan. Buat saya ciptakan, tujuannya apa Bapak semua? Karena saya tahu ada gelombang besar di depan sana. Dan Moonbot ini saya ciptakan sebagai sebuah kendaraan yang bisa bantu Anda untuk mengendarai ombak besar ini. Oke, mantap ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang tadi. Ya, akhirnya datanglah teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Akhirnya kita dapat. Jadi kita 01 Bapepti ya teman-teman ya. Izin usaha sebagai penasihat berjangka. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah owner kita namanya Pak Michael Tanudireja. Sebentar, kenapa pause lagi? Udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan ya. Ini adalah owner kita, CEO atau istilahnya ya owner kita ya, CEO kita ya teman-teman ya. Nah, di sini Pak Michael
Pak Michael Tan ya. Nah, beliau ini adalah anggota APRI di bidang mitra Bapepti sama OJK. Jadi untuk urusan izin-izin makanya diurusin ya istilahnya karena memang beliau ini menjabat di bidang ini gitu loh ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, PT Maju Untuk Negeri ini punya visi menjadi perusahaan digital trading cryptocurrency pertama dan terpercaya di dunia. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Nah, untuk gimana cara memulai? Nah, teman-teman sekali lagi ya. Di sini untuk sesi hari ini saya nggak ngajak teman-teman itu sebagai user, tapi kalau teman-teman mau sebagai user aja it's okay, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, ini coba kita pahami dulu sebentar ya teman-teman ya. Nah, di sini kita ada 3 paket, paket basic, paket advance, sama paket pro. Oke? Nah, paket basic, advance, sama pro ini bedanya di mana? Oke, bedanya adalah dari segi masa pakai. Kalau basic ini selama 1 tahun masa pakainya ya, seperti menyewa lah, seperti franchise 1 tahun. Oke? Kalau advance ini harga boleh 5 kali tapi 7 tahun teman-teman. Ini untuk robot ya teman-teman. Oke? Untuk Pro, ini lifetime, seumur hidup teman-teman, seumur hidup, oke? Nah, terus bedanya di apa lagi, Pak? Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kiri, tengah, sama kanan. Mana yang lebih panjang tulisannya? Oh, yang kanan dong, Pak. Oke, nah, artinya ada perbedaan dari segi fitur. Oke, teman-teman? Nah, kita lihat. Contoh, paket basic, ini standard mode 35 step. Maksudnya gimana, Pak, step itu? Sama seperti teman-teman itu beli emas, oke? Belinya bertahap nih. Beli dulu emasnya, harganya turun. Beli lagi kedua. Turun lagi, beli lagi ketiga. Turun lagi, beli lagi keempat. Pembelian 1, 2, 3, 4 itu namanya step 1, step 2, step 3, step 4. Oke? Nah, kalau standard mode, ini 35 kali penurunan. 35 kali penurunan atau 35 kali pembelian. Oke, teman-teman. Dengan jarak masing-masing 1%. Jadi, 35 step ini kurang lebih 35% lah. Kurang lebih ya. 35%. Kalau Advance sama Pro, dia bisa 100 step. Ya, intinya adalah ya kurang lebih 1 step, 1 step, 1 step. Berarti kurang lebih 90-100% lah. Ya, artinya apa? Kripto mau turun sedalam-dalamnya, kita masih cuan terus. Jalan terus. Ya, market mau turun, market mau naik, bodo amat. Profit terus jalannya. Ya, itu teman-teman. Ya, makanya teman-teman kemarin ada orang yang istilahnya bilang, wah, kemarin SEC kasusnya dan sebagainya harganya turun, ya. Kemudian kasus Robinhood tiba-tiba harganya turun dan sebagainya. Saya mah slow aja orang-orang yang main di futures MC. Saya mah sama teman-teman, "Weh, Serok lebih murah, mumpung lagi murah kita beli." Kemarin harganya naik, kita cuan, teman-teman. Nah, itu ya, teman-teman ya. Sama seperti mindset orang kalau misalkan lihat properti harga murah, apa yang mereka lakukan? Orang punya duit mah beli mumpung lagi diskon gitu kan. Nah, seperti itu juga ya mindset kita, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada fitur namanya grouping coin ya, ada fitur trailing profit. Nanti hubungi pengundang kalau masih bingung ya teman-teman ya. Di sini saya nggak usah panjang-panjang deh. Di sini ada auto saving ya, auto saving ini kayak deposito lah versi kripto ya teman-teman ya. Ada buat teman-teman yang mau jalankan bisnis, ada free landing page, diamond incubator dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut aja, nggak usah terlalu lama. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, untuk teman-teman kita lanjut ke sesi 2 ya teman-teman ya. Nah, basic, advance sama pro ini itu ada angka yang teman-teman harus ingat. Yang namanya BV, teman-teman. Oke? Paket basic ini 1,5 BV. 1,5 BV, oke? Paket advance ini 7,5 BV, oke? Paket pro ini 15 BV. Buat teman-teman yang mungkin sudah gabung, boleh lebih konsentrasi di sini mungkin Pak Dolfi biar paham juga misalkan ya, atau teman-teman yang lain di sini ada Pak Siswandi sih udah nyimak sih istilahnya. Bu Odo udah ada ya. Bu Odo mungkin buat refreshing lagi lah istilahnya gitu ya. Oke. Nah, basic, advance sama pro ini ada angka yang harus diingat. Basic itu 1,5, advance itu 7,5, pro itu 15. 1,5, 7,5, 15. Ingat aja, oke? Nah, sekarang aku jelaskan fungsi angka ini buat apa, oke? Nah, keuntungan pengembangan bisnis. Nah, teman-teman gini ya. Nggak apa-apa, saya share dulu teman-teman. Oke? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, contoh teman-teman, setelah menggunakan entah paket basic, advance ataupun pro gitu ya, Pak Dolfi misalkan baru join dan sebagainya setelah seminggu 2 minggu, oh saya kasih tahu ke teman saya kasih tahu ke saudara saya ya, wah ini bagus nih Moonbot nih ternyata ya bagus ya, aku kasih tahu ke teman saya. Nah karena Bapak yang mereferensikan maka Bapak dapat dapat commission lah gampangnya gitu ya. Contoh ya, izin ya Pak Dolfi ya, pakai nama Pak Dolfi aja nih. Mantap. Biar akrab nih kita ya. Oke, contoh nih Pak Dolfi ya. Pak Dolfi itu joinnya paket apa? Oh, Pak Dolfi misalkan basic. Pak Dolfi dapatnya jatahnya 10%, Pak. Tapi kalau Pak Dolfi itu pro, jatahnya 20%, Pak. Gitu ya. Nah, dari apa? Ya omsetnya 10% atau 20%, istilahnya gitu, commissionnya gitu ya. Nah, kalau Pak Dolfi di sini pro, ngajak temennya paket pro, oke, karena Pak Dolfi pro, dapatnya berapa? 20% ya kan, 20% nih. Nah, temennya join paket pro juga. Karena temennya join paket pro, pengalinya bukan 23 juta, pengalinya 15 BV, 15 juta. Maka Pak Dolfi dapat 3 juta gitu ya. Nah, kalau misalkan masih bingung nanti minta replaynya aja ya, teman-teman ya. Oke, biar simak-simak lagi atau nanya ke saya nggak apa-apa. Kalau Pak Dolfi ternyata basic, ngajak temennya paket pro, karena basic itu jatahnya 10% nih ya, maka Pak Dolfi dapat 10%. Pengalinya 15 BV, 15 juta. Maka dapat 1,5 juta Pak Dolfi. Gitu. Nah, perusahaan nggak mau ambil ribet. Oh, Pak Dolfi udah dapat 10% nih. Ya, bodo amat lah, keluarin aja 20%. Maka selisihnya 2,5% sama 7,5%-nya dibagikan kepada mereka yang punya advance sama pro terdekat. Intinya gitu. Oke, clear ya? Lanjut.
Nah, di sini sistem kita itu adalah binari. Kita dua kaki. Contoh nih, ya, Pak Dolfi nih. Pak Dolfi basic nih di sini. Nah, di kiri ada orang yang join, Pak. Ada dua tim nih, tim kiri sama tim kanan. Di tim kanan ada juga yang join basic, Pak. Basic 1,5, ketemu basic di 1,5 di kanan, maka Pak Dolfi dapat 5% dari 1,5, 75.000 gitu. 75.000 rupiah ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau Pak Dolfi di sini pro, ngajak ada orang di kiri ada yang join pro, di kanan ada yang join pro, maka 15 juta ketemu 15 juta, maka Pak Dolfi dapat 750.000, 5%-nya. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang menarik adalah di sini nggak kerja sendiri. Maksudnya gimana, Pak? Misalkan ini si A di kota Medan, si B di Papua misalkan. Nah, si A ini di Medan, dia kenalin ke teman-temannya banyak nih ya. Si B kenalin juga ke teman-temannya nih ya. Oke, maka karena ada omset masuk di kiri, omset masuk di kanan, anggaplah ada 1.000 kiri, 1.000 kanan ya. Maka Pak Dolfi dapat 750.000, 750.000, 750.000. Berarti 750.000 kali 1.000, 750 juta masuk kantong. Gitu. Ya, artinya apa? Termasuk di misalkan di atas saya di atas Pak Dolfi ada saya nih. Ya, saya taruh orang di bawah Pak Dolfi. Maka orang yang saya taruh ke bawah Pak Dolfi, ini akan jadi omset Pak Dolfi juga di kaki kiri. Nah, intinya kayak gitu, oke? Nah, ini berlaku kalau Pak Dolfi Pro. Kalau Pak Dolfi Basic, di kiri ada yang Pro, ya, kanan juga ada Pro, sorry. Kalau misal Pak Dolfi Basic, di kiri ada yang join Pro, di kanan ada yang join Pro, maka terhitungnya tetap dapat 75.000, Pak. Gitu loh. Jadi paket kita itu menentukan omset yang bisa kita terima. Oke? Lanjut ya. Saya nggak mau bahas semua teman-teman di sini. Tapi nanti kalau teman-teman udah gabung, pengen pembahasan lebih detail, nanti kita ada acara namanya X-Men, teman-teman. Ya, X-Men itu apa? Eksklusif mentoring. Mentoring secara khusus untuk kita ngebahas ini lebih detail. Ya, ini preview aja lah, preview buat teman-teman. Oke? Nah, ini peringkat, nanti kita akan bahas di next saja ya, teman-teman ya. Ini kita ada peringkat-peringkat juga ya. Kemudian di sini kita ada word pool juga ya. Jadi dapat dividen lah, istilahnya dapat bagi hasil dari perusahaan ya, teman-teman ya. Nah, ini yang penting mungkin teman-teman, kita ada sistem bagi hasil. Nah, jadi setiap keuntungan dari Pak Dolfi ya, Pak Dolfi dapat untung misalkan 100 ya. Sebenarnya $100 itu nggak semuanya Pak Dolfi yang terima. Terus gimana, Pak? Nah, 80-20 Pak bagi hasilnya, Pak. Nah, ya, 80% itu jatahnya Pak Dolfi, 20% itu diambil sama si Moonbot. Gitu loh. Jadi Pak Dolfi nih untung 100, $80 itu jatahnya Pak Dolfi, $20 itu dipotong sama si Moonbot. Ini jatahku nih, istilahnya. Oke, kayak gitu. Nah, konsepnya seperti itu aja, ya. Nah, orang itu akan berpikir, loh, duitnya itu kan dipegang masing-masing, ya. Tradingnya di gini, duit aku entah di Binance, entah toko kripto, sebutlah di Binance ya. Aku bukannya rekeningku di Binance ya, aku setor duitnya di Binance misalkan, ya. Aku trading di Binance, profit juga di Binance. Gimana caranya sih Moonbot potong 20% ya, Pak? Jawabannya, bisa nggak? Kalau bisa bahaya, makanya nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ya. Maka Moonbot itu potongnya dari gimana caranya? Kalau dia nggak bisa motong saldo kita, maka kita bentuk, Pak. Istilahnya bayarnya di awal, ya. Seperti pulsa lah, pulsa dibayarnya di awal atau di akhir sih? Kalau pulsa prabayar sih di awal ya, teman-teman ya. Nah, jadi namanya kredit nih kalau di sini pulsa. Ya, Pak Dolfi kemarin udah isi ya kredit ya. Nggak usah banyak-banyak lah, secukupnya aja ya, teman-teman ya. Jadi setiap kali Pak Dolfi ada untung gitu ya, pulsanya dipotong gitu loh. Secukupnya aja, nanti kalau pulsanya habis isi lagi gitu ya. Nah, namanya kredit nih teman-teman, kredit atau pulsa kalau saya bilangnya. Nah, setiap kali ngisi pulsa, ya anggaplah untung ya, sebulan ini kok pulsa saya udah mau habis ya, isi lagi. Udah mau habis ya, isi lagi ya. Kenapa? Karena semakin cepat habis, kita makin happy. Kenapa? Semakin, segini, kredit baru akan dipotong ketika kita profit. Gitu ya. Jadi kalau tidak profit nggak dipotong. Ya, semakin cepat habis, berarti udah potongannya banyak, berarti profit aku udah banyak. Nah, setiap kali ngisi pulsa atau kredit ini ada potongan, nggak gede sih, fee doang teman-teman ya. Sebesar berapa? $10, 10% gitu. 10% minimal $10 gitu ya. Ngisi 100 ya masuk 90. Ngisi 50 ya masuk 40 gitu ya teman-teman ya. Lanjut ya. Nah, ini $10 nanti akan dibagi-bagikan lagi kepada member yang aktif ya, teman-teman ya. Udah, singkat aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tadi ya, pembagian 80-20-nya sebenarnya kemana sih? 80% ini untuk pengguna, 10% untuk si Moonbot sebenarnya, 10% lagi ini dibagi-bagikan. Nah, seperti itu sebenarnya, teman-teman. Tapi cara kerjanya gimana nih? 10% ABN ini, 10% pembagian ini. Nah, ini nanti aku jelasinnya kalau ada yang nanya aja ya teman-teman ya. Nah, ada pembagian 1% ke sini untuk sponsor ya. Nanti ada bonus pairing lagi, ini bonus word pool lagi. Ya udah intinya begitu aja teman-teman ya. Nah, udah kurang lebih aku nggak bakal share terlalu panjang. Nanti kalau teman-teman sudah gabung, nanti minta request untuk sesi X-Men aja ya teman-teman ya. Kita ada 2 hari untuk sesi X-Men. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih detail. Makanya ini saya make it short aja, kita make it simple aja teman-teman ya. Paling satu hal yang saya mau kasih lihat ke teman-teman semua, oke? Nah, di sini saya ada tabel yang teman-teman bisa lihat. Sebentar ya, saya share dulu. Ini terakhir sebagai penutup. Oke. Ini dulu mungkin. Saya kasih lihat akun saya dulu ya. Ini akun saya nih. Saya refresh dulu. Teman-teman bisa lihat ya. Bentar.
Teman-teman bisa lihat di sini ya. Selama saya join di Moonbot, ya, saya itu udah dapat 5.100 hampir 5.200 dolar lah. Padahal belum genap Juni ini belum selesai ya. 5.200 dolar lah ya teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih ya kalau teman-teman bisa hitung sama-sama. Sorry, sebenarnya gini loh, agak susah ngitung punya saya. Kenapa? Saya itu dari awal itu saya 1.000 dan saya tambahin 2.000, 5.000. Kenapa? Ya saya nabung kripto, saya anak kripto gitu loh. Saya percaya dengan Bitcoin ini bisa nyampe 1 juta dolar nanti kemudian hari. Jadi artinya apa? Untuk sesuatu yang saya yakini, saya investasi di sana, teman-teman. Oke? Nah, gini teman-teman. Ya, kurang lebih lah. Kita kurang lebih anggap aja ya, teman-teman ya. 4% sebulan, teman-teman. 4% misalkan sebulan ya, teman-teman ya. Which is dalam aslinya nih saya kasih lihat ya. Selama saya join di Moonbot, sebenarnya profit saya itu udah segini nih. Saya kasih lihat ya, persentase saya nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya teman-teman ya. September saya sempat tembus 22%. Oke teman-teman ya. Oktober 8,9%. November 17% ya. Desember 4%. Terus teman-teman bisa lihat nih. Jadi ini yang saya bilang tadi profitnya saya sampai segini nih. 22%. Tapi ya itu marketnya kebetulan lagi bagus aja ya. Teman-teman yang ngikutin kripto ini pas lagi FTX nih, kasus FTX nih ya. Market wah heboh tuh, tapi aku cuan banyak nih di sini nih. Tapi di bulan Mei 2,5%. Nah ini ya teman-teman ya, kita anggap aja 2,5% ya. 2,5% kali 12 bulan berarti 30% setahun. Oke, kita nggak usah muluk-muluk ya. Kita nggak usah ngomongin Paken udah profitnya hampir 92% Pak. Nggak usah ngomong kayak gitulah ya. Kita ngomong aja setahun itu 25%. Berarti nggak muluk dong, nggak muluk ya. Oke, sekarang saya mau ngasih lihat teman-teman di sini. Kita hitung sama-sama. Terakhir nih penutupan ya. Habis ini sesi tanya jawab. Nih, teman-teman, aku cuma bilang gini, teman-teman modalnya misalkan 1.000 dolar, oke? 1.000 dolar, misalkan ya, kita misalkan aja 1.000 dolar. Nah, 25% setahun pakai Moonbot ya. Berarti kalau setahun itu 25%, 25%, 25%, 25%, 25%. Berarti setelah 4 tahun jadi 100%. Gampangnya kayak gitu. Oke? Karena apa? Siklus kripto itu 4 tahun sekali, teman-teman. 2012, 2016, 2020. Nah, sebenarnya kita lagi kejar waktu. Kenapa 2024 ini halving selanjutnya? Jadi 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun sekali, teman-teman. Ya, tahun keempat dari 1.000 dolar ini, berarti kalau 100% setelah 4 tahun jadi 2.000 dolar dong, ya kan? Nah, saran saya buat teman-teman adalah namanya investasi, kita pengen cepat balik modal dong, ya kan? Nah, saran saya setelah 4 tahun, tarik modalnya, 1.000-nya tarik. Tarik nih, 1.000 dolarnya. Nah, tarik ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya 1.000 dolar sisanya ya, itu gulung terus. Kenapa? 1.000 dolar ini yang teman-teman tarik modalnya, masih ada resiko nggak? Udah nggak ada resiko. Kenapa? Udah balik modal kan? Nah, 1.000 dolar sisanya ada resiko nggak? Nggak ada kan? Kenapa? Ini profit doang, istilahnya bukan modal saya nih, istilahnya. Gulung terus 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun, gulung terus ya. Sampai kapan, Pak? Sampai puas, sampai puas. Tapi kalau kita contoh di tabel ini ya, setelah 52 tahun, 13 cycle. Wah, Pak, 52 tahun. Lihat dulu angkanya. 52 tahun ya, dari 1.000 dolar jadi 4 juta dolar. Dari 15 juta jadi 60 miliar. Gede nggak? Gede. Ini gede banget, teman-teman. Ya, Pak, 52 tahun lama amat ya. Lama amat, Pak. Ya syukur-syukur kita diberikan umur panjang, kita bisa nikmatin. Kalau tidak bisa nikmatin pun kita jadi apa ya? Kita jadi nenek moyang yang bertanggung jawab gitu loh. Nggak durhaka sama anak cucu istilahnya gitu loh. Ini warisan kamu nih 60 miliar gitu loh. Ya, teman-teman ya. Tapi ya istilahnya apa ya istilahnya ya, kayak kalau misalkan kalian mau percepatan, ya kalian mungkin masuknya nggak 1.000, masuknya misalkan 10.000, masuknya misalkan 100.000. Nah, gitu teman-teman. Makanya saya ini lagi nambah, saya lagi ngejar ke 100.000, gitu ya. Tapi butuh proses istilahnya. Saya kan bukan terlahir, wah kaya, no, enggak ya. Saya gulung pelan-pelan, tambahin dana, lagi kerja, saya masukin dan sebagainya. Kenapa? Saya yakin dalam 50 tahun, istilahnya saya bisa jadi 400 juta dolar ini, juta dolar loh. Ini berarti berapa? 60M, 600 miliar, 6 triliun ini. 6 triliun nih, kurang lebih teman-teman ya. Kalau mau lebih cepat, Pak, gimana caranya? Kalau mau lebih cepat, nah kita makanya jalankan bisnisnya yang tadi saya sharingkan, teman-teman. Kenapa? Ketika semua teman-teman itu untung gitu ya. Misalkan saya ada rombongan 1.000 orang gitu ya. Nah, 1.000 orang itu untung, saya kan dapat bagi hasilnya. Saya dapat bagi hasilnya loh, teman-teman. Ya, nah ini bakal lebih cepat. Nah, sekarang aku tanyain ke teman-teman semua. Ya, misalkan teman-teman itu ambil join paket basic, ya teman-teman, ambilnya join basic nih. 1 tahun perbaruin, 1 tahun perbaruin. Teman-teman bayangin, teman-teman kita investasi jangka panjang loh, bukan setahun sekali loh. Ya, artinya apa? Kalau teman-teman perbaruin terus tiap tahun rugi. Ya, mending teman-teman ambil advance atau pro gitu loh. Pro kan seumur hidup, ya udah. Nih, anggap ya 23 juta itu 1.500 dolar. Tambah modal lah 1.000, berarti 2.500 dong. Ya. Teman-teman bayangin, 2.500 dolar setelah lewatin 13 siklus jadi 60 miliar, 4 juta dolar. Kira-kira worth it atau enggak? Worth it atau enggak?
Ayo yang ngangguk-ngangguk. Worth it kan sebenarnya kan? Bayangin 2.500 itu sekitar berapa sih? 30-40 lah, misalkan seperti itu. Jadi 60 miliar. Mau taruh di mana lagi yang bisa ngasih return 25% setahun? Yang real ya, bukannya money game ya. Kalau money game ya banyak, tapi umurnya pendek. Nah, kalau ini kan umurnya, ya kita panjang dong, misalnya gitu. Kita spot loh, kita nggak ada margin call loh. Tapi harus sabar, gitu loh. Ya, kalau mau cepat ya bisnis, gitu loh. Nah, sekarang kita bandingin. Kita bandingin nih, deposito sama obligasi. Ya, deposito 2% setahun. Bayangin, $1.000 setelah 50 tahun, ya, jadi $2.720. 15 juta jadi 30 jutaan. Lumayan ya, lumayan. Tapi ini 50 tahun lagi, emang masih ada harga segini? Nggak ada harga gitu loh, nggak ada harga lagi. Nah, coba sekarang kita obligasi ya, surat utang negara SUN ya teman-teman ya. Dari 1.000, 50 tahun jadi $16.000. Gede nggak? Lumayan daripada deposito. Tetapi teman bayangin, yang satu 16.000, yang satu $4 juta. Nggak bisa dibandingin kan sebenarnya kan. Ya meskipun instrumennya beda, nggak bisa apple to apple, tapi teman bisa nggak nyari investasi yang benar ya 25% setahun. Nah nggak heran kan, namanya Warren Buffett, namanya investor-investor dunia, kenapa sih ya kayak Lo Keng Hong gitu ya, kenapa sih dia istilahnya modal kecil-kecil, modal dulu itu karyawan biasa dan sebagainya, gulung, 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 gulung dan sebagainya. Kenapa? Itu the power of, namanya Albert Einstein bilang apa? Keajaiban dunia ke berapa? Ke-8 ya. Keajaiban dunia ke-8 bukan sih? Nah, apa? The compound gitu ya. Digulung, gulung, gulung, gulung. Bola salju awalnya kecil, kecil, kecil. Lama-kelamaan besar, besar, besar. Makanya kamu bisa lihat 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000. Sampai 4 juta gitu loh. Nah, ini possible. Pakaian, emang ini realistis Pak 25% setahun? Lihatlah hasil saya. Lihatlah hasil saya. Mana tuh? Tadi tabel saya. Lihatlah hasil saya. Ini realistis banget loh. Ini kan hasil saya. Saya udah jalan selama 10 bulan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini hasil saya. Ini hasil saya. Udah 90%, teman-teman. 25% setahun itu pakai standar terendah menurut saya. Karena dalam realitanya, saya dari September sampai sekarang, ya bulan Juni, ini mungkin udah tembus 92%, teman-teman. Realistis banget kan? Ya ini nggak usah 50 tahun kali, istilahnya. Ini cuma contoh aja. Contoh ambil standar terendahnya aja. Ya, saya ambil standar terendah 2% sebulan. Yang dimana paling rendah aja saya selama ini 2,5% gitu loh. Ya artinya apa? Mungkin banget gitu loh. Mungkin lebih cepat lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Ya kurang lebih sebegitu dari saya teman-teman. Ya kira-kira menarik atau enggak nih? Nah, gitu ya. Terus ada pertanyaan nih, by the way. Saya udah mulai ya buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau enggak kita akhirin biar cepet. Cepet ya. Kalau 2-3 minggu yang lalu saya jelasin panjang teman-teman. Bisa sampai jam 10. Cuma kalau saya lihat-lihat teman-teman gabung dulu aja. Nanti kita akan ada sesi sendiri buat bahas ini kalau teman-teman mau gitu. Mau tanya Broken untuk mengembalikan 2,3 butuh modal berapa dan berapa hari per bulan? Hah? Bukan berapa hari per bulan. Kripto itu enaknya 24/7. Sabtu Minggu tetap nyala istilahnya, Pak Abdul ya. Kemudian juga Sabtu Minggu tetap on ya kan, tanggal merah tetap on. Kripto itu 24/7 nggak ada off ya. Terus kalau misalkan pertanyaannya adalah mengembalikan 2,3 berapa lama? Ngomongnya gimana ya? Tergantung modal sih, kita susah ngomong. Kenapa? Keuntungan kita itu tergantung 3. Yang pertama modal besar hasil besar, modal kecil hasil kecil. Yang kedua adalah dari segi market. Kalau marketnya itu lagi fluktuatif, ya hasilnya besar. Kalau marketnya lagi nggak terlalu lagi lesu nih, ya hasilnya juga kecil. Oke. Yang ketiga, pemilihan koin. Koin bagus sama koin enggak. Koin bagus itu lebih lambat pergerakannya dibandingkan koin micin, gitu ya. Oke. Paling teman-teman, ya nantilah teman-teman. Ya, lanjut. Pakai martingale? No, bukan martingale. Averaging. Kenapa? Ya kalau martingale itu makin lama makin besar. Beli 1, beli 2, beli 4, beli 8. No, kita averaging. Beli 1, 1, 1, 1, 1. Contohnya gitu. Tapi setiap kali beli itu $15. Spill settingnya CoinCo karena paket basic tidak bisa pilih option koinnya dan juga strateginya. Maksudnya gimana? Oh ini Pak, bapaknya baru masuk nih, Pak Ilyazin. Baru juga tadi nih dari Papua. Weh, Pak Ilyazin. Apa nih? Spill setting koinnya kok karena paket basic tidak bisa pilih option koinnya. Nah, teman-teman, kalau saya boleh gini, kalau advance sama pro nih aku kasih lihat ya, langsung aku kasih lihat teman-teman biar bisa kita lihat semua ya, teman-teman ya. Kalau paket basic paket advance sama pro, kelebihannya apa? Ada fitur coin grouping, teman-teman. Coin grouping ini apa sih, Pak? Oh, Pak, saya nggak tahu koin bagus sama koin enggak. Ya udah nggak apa-apa. Ini udah disiapin. Teman-teman tinggal klik aja. Aku mau 10 besar, aku mau 20 besar, aku mau 3 besar aja. Ya, kita nggak mau main koin micin. Kita pilih koin-koin yang bagus gitu, teman. Oke? Nah, kalau misalkan teman-teman itu paket basic, ada PR dikit. PR-nya apa? Nanti dibantu juga sih, nggak masalah ya. PR-nya apa? Nih, aku buka ya, teman-teman ya. Apa ya? Di mana ya? Bukan di sini. Coin market cap sebenarnya. Acuannya dari sini sebenarnya. Coin market cap.
Acuannya sebenarnya dari sini nih. Nih, jadi kita memilih koin itu yang koin-koin dengan kapitalisasi pasar besar. Sama seperti teman-teman ngomongin saham, kalau saham bagus itu yang kayak gimana sih Pak? Yang kapitalisasinya besar kayak Unilever, kayak BBCA, BBRI, ya, Telkom, gitu ya teman-teman ya. Nah, atau istilahnya apa? Ya saham-saham besar lah, gitu loh. Saham-saham besar. Kalau kripto, ya kita pakai kapitalisasi pasar juga. Bitcoin paling besar, Ethereum keduanya, yang ketiganya BNB, keempatnya XRP, kelimanya Cardano, keenamnya Doge, ketujuhnya Solana, kedelapannya TRX gitu. Intinya kayak gitu patokan kita sebenarnya. Oke? Nah, ada pertanyaan lagi. Strateginya gimana ya? Strateginya udah ada, Bang. Ya tadi ada very agresif dan sebagainya gitu ya. Pak Ilyazin ya. Itu Pak Ilyazin udah aku kasih panduan bukannya Pak Ilyazin ya? Nanti kalau bingung, japri aja. Modal 1000 USDT untuk mengembalikan 2,3 buat rata-rata berapa bulan? Susah ngomong, Pak. Aku bingung sih jawabnya kayak gimana. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Nah, ini pertanyaannya ya. Gimana ya? Aku tunjukin ya. Pertanyaannya gini loh. 2,3 ya. Pertanyaannya itu balik modal apa nih? Untung 100% atau balik modal? Kalau balik modal itu kan berarti 2,3-nya dong. Karena $1000 itu kan deposit gitu loh, duit Bapak juga gitu. Balik modal itu berarti 2,3-nya kan. Bener kan? Nah, mindset-nya kan kayak gitu. Terus yang kedua adalah susah ngomong. Kenapa? Profit tiap bulan itu beda-beda gitu loh. Profit tiap bulan itu beda-beda. Ada yang tembus 22% ya. Kalau 22%, 22%, ya 5 bulan juga balik modal kan istilahnya. Tapi kalau 2,5%, kalau 2,5% kali 12 bulan udah 30%. Berarti setahun belum balik modal dong gitu loh. Tergantung depositnya berapa dulu. Makanya orang itu suka bilang, "Bang, profitnya berapa? Profitnya berapa?" Jujur itu susah jawabnya, susah banget. Emang aku yang punya market, besok emang aku tahu profitnya berapa? Kan enggak. Jadi penentu profit kita itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu adalah modal ya. Ini realistis aja lah. Investasi nggak ada loh yang modal kecil hasil besar, nggak ada. Kecuali money game ya. Itu bukan investasi, itu teman-teman tebak-tebak berhadiah kali. Ya. Jadi modal besar, hasil besar ya teman-teman ya. Tapi modal kecil, hasil kecil itu realistis. Ini realistis. Nggak ada tuh istilahnya. Kalau yang lain-lain itu janji-janji manis lah teman-teman ya. Kita realistis saja. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah apa sih namanya? Pemilihan koin. Koin bagus versus koin jelek. Koin micin ya. Koin bagus hasil lebih kecil, tapi lebih aman gitu loh. Lebih rendah resikonya, oke? Sedangkan koin micin hasil lebih besar, tapi lebih beresiko gitu ya. Yang ketiga, market liar makin fluktuasinya besar, hasil besar. Market fluktuasinya kecil, hasilnya kecil gitu loh. Marketnya lesu ceritanya. Ya udah, 3 ini pegangannya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan lebih dapat lah ya. Oke, tadi pertanyaan lanjutan adalah apa? Terima kasih ilmunya. Ya, siap Pak Dolfi. Wah, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bulan depan bisa nambah modal nih. Wah, siap Pak Dolfi. Udah 2 hari nih ya Pak Dolfi ya. Hari ini atau kemarin? Kemarin ya? Iya, kemarin Pak Dolfi. Aku lupa nih. Ngeblank gara-gara saya tidurnya lagi nggak beraturan nih. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Mungkin saya tunggu waktu sekitar 1-2 menit lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak tadi? Oke. Mungkin saya mau ngasih lihat ini ya, teman-teman ya. Nih, nggak apa-apa lah. Kebiasaan nge-live TikTok jadi begini nih. Kalau nggak ada yang nanya, saya bisa ngomong sendiri. Sebentar ya. Nih, teman-teman ya. Aku sering banget ditanya orang gitu ya. Apa ya? Open. Nih, teman-teman ya. Orang itu suka ngomong, "Bang, lu bilang legal nih, ya. Kamu bilang legal, oke. Era robot trading legal, ini videonya ya. Tadi teman-teman kalau mau akses everwhite.id/companymoonbot ya, teman-teman bisa ya. Nah, oke. Nah, ini kan izinnya ya, nomor 1 ya, teman-teman ya. Ini kan yang meresmikan ini siapa sih sebenarnya? Ini Pak Tirta Karma Senjaya, Biro Pembinaan sama Pengembangan Bapepti, teman-teman ya. Nah, yuk coba kita cek ya. Aduh, nggak apa-apa ya. Senjaya Bapepti. Tuh, ini Pak Tirta nih. Tuh, ini orang nih ya, Kepala Biro Pembinaan Pengembangan dari Bapepti. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, ini mana tadi? Nah, ini kan Pak Tirta ya, ini Pak Michael nih, Pak Michael. Oke, owner kita ya. Nah, terus orang bilang, "Bang, gue cari di website Bapepti nggak nongol." Ya sama, aku ngecek juga nggak nongol gitu loh. Terus orang bilang, gimana ya, untuk aku menjawab pertanyaan orang-orang, apa yang aku lakukan? Ya, aku email ke Bapeptinya, nggak dijawab. Kebetulan belum dijawab ya teman-teman ya. Aku chat, kebetulan nomor yang aku dapetin itu nomor apanya ya, aku lupa, nggak dijawab juga. Nah, tapi kebetulan ada Pak Samuel,
nggak hadir ya Pak Samuel ya. Kalau ada Pak Samuel mungkin bisa sedikit sharing. Pak Samuel ngechat, aku cek di website Bapepti nggak muncul. Sama Pak, saya juga nggak muncul. Ini mah ada sertifikatnya, tapi aku cek di website Bapepti tidak terdaftar. Apakah betul? Nah ini teman bisa baca tuh. Ya, selamat siang Pak. PT Maju Untuk Negeri telah mendapatkan persetujuan dari Bapepti melalui surat keputusan Kepala Bapepti nomor 01 Bapepti SIPNB 05 2023 tanggal 9 Mei. Loh Pak, katanya tanggal 12. Ya, tentang pemberian izin usaha untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai penasihat berjangka kepada PT Maju Untuk Negeri. Terima kasih. Oh, makasih ya Kak. Syukurlah. Ya, ini tanggal 12 kita peresmiannya. Kok tanggal 9, Pak? Ya karena tanda tangannya itu tanggal 9 tuh. Tanggal 9 tanda tangannya sama Pak Didit, Kepala Bapepti. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan apa nih? Ada promo bro untuk join Moonbot. Buset. Nggak bisa. Itu kan harga yang muncul di sini tuh kan udah terdaftar di ini, di Apli, di Kemendak, dan sebagainya. Kan nggak bisa dong. Terus ada, kalau buy turun berapa persen di cut off. Kita nggak ada cut loss. Kenapa? Karena barang yang kita pegang itu barang bagus nih. Aku kasih lihat ya. Ini sebenarnya artikel-artikel yang teman-teman bisa baca, sebenarnya aku udah siapin semua sih. Sebenarnya. Karena banyak yang nanya, aku kalau jelasin satu-satu, set, bisa gondok juga kali ya. Nih, cara kerja Moonbot. Nih, sebenarnya cara kerja Moonbot tuh kayak gini nih. Turun beli, naik jual, turun beli, naik jual, turun beli, naik jual. Ya, cara kerjanya kayak gini nih. Ya, tuh, TikTok, buy sell, buy sell, buy sell, buy sell, buy sell, kayak gini cara kerjanya. Ya, realnya nanti aku kasih lihat aja di Binance. Ya, cara kerja gitu, TikTok, buy sell, buy sell. Nih, aku bilang ya, ada yang bilang, "Bang, turun berapa persen baru beli?" Nah, turun 1%. Tiap turun 1% dia beli, teman-teman. Oke? Ya. Kemudian kalau naik 1,3 sampai 1,5% dia take profit, teman-teman. Tapi yang aku pengen tanamin ke teman-teman adalah gini loh. Nih. Aku kasih lihat di sini nih. Mana ya? Ada slide yang bagus. Oh, ini. Nih, aku mau kasih lihat teman-teman. Nih. Siklus kripto yang aku bilang 4 tahun sekali. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Bitcoin diciptakan 2008. Setiap 4 tahun sekali, atau kurang lebih 210.000 blok kalau nggak salah ya, dia itu terjadi halving. Halving itu apa? Kemampuan untuk ditambangnya itu lebih sulit 2 kali lipat gitu ya. Jadi kalau kenapa sih emas harganya naik terus? Oh, supply and demand, permintaan itu lebih banyak daripada penawaran misalnya gitu ya. Terus istilahnya apa lagi? Supply-nya terbatas, Pak. Nah, nggak bisa, di dunia ini cuma terbatas jumlahnya. Tapi terbatasnya tahu nggak berapa? Nggak tahu, Pak. Tapi terbatas aja, Pak. Ya, nggak bisa diproduksi lagi nih. Oke. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah karena kemampuan ditambangnya, ya, makin susah. Ya, udah ketemu di sini, tiba-tiba nggak ketemu lagi. Wah, susah banget ya nyari emas ya, terbatas, makin susah ditambangnya. Sama, Bitcoin juga sama, teman-teman. Setiap 4 tahun sekali. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, ya, harga Bitcoin 2008 diciptakan, 2012 halving. Habis itu 2016, 4 tahun lagi. 2020, makanya prediksi 2024 itu halving lagi. Emang iya Bang, ini bukan prediksi sih, sorry. Aku ralat ya. Ini bukan prediksi. Kenapa? Yuk coba kita cek ya. Ini aku langsung aja ya, teman-teman bisa lihat nih. Ya, next, halving, Bitcoin countdown. Silahkan dicek ya. Ini muncul 26 April 2024, 7.17.09. Gitu loh. Bang, berarti nanti 2024 terbang ya? Biasanya setelah sekian lama, setelah beberapa bulan sampai setahun setelahnya itu baru terbang. Biasanya loh ya, nggak ada yang pasti teman-teman. Tetapi kita pelajari historical ya teman-teman ya, kayak gitu. Terus apalagi pertanyaan? Takut lupa. Ada yang kelewat gak ya? Berarti minimal $1.000 nggak juga sih, secukupnya aja. Nggak ada minimal, nggak ada maksimal sih sebenarnya. Nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Tapi biasa kita pakai acuan sih gampangnya gini sih, $500 lah biar gampang. Biar gampang aja ya. Tapi Bang, kalau gue punya $300 mau masuk bisa nggak? Bisa. Bang, kalau danaku $200 bisa masuk nggak? Bisa. Nggak nolak kok istilahnya Moonbot. Tetapi kurang ideal aja gitu loh. Ada terus mana lagi? Kok coba jelaskan tentang yang dimaksud dengan maksimal koin sama minimal volume di Spotlution. Gimana ya cara jelasin ya? Apa sorry tadi pertanyaannya? Bentar ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah mana sih tadi? Kok coba tolong jelaskan yang dimaksud dengan max coin sama minimal volume. Oh, max coin sama minimal volume. Aku cerita dikit ya teman-teman ya. Fitur coin grouping ini belum ada semenjak Moonbot itu ada. Maksudnya gimana? Moonbot ketika awal diciptakan fitur ini nggak ada gitu loh. Cuman karena istilahnya user for user, kita itu ngasih usulan, Pak Mike, gitu ya. Pak Mike, kalau bisa ini Pak, biar kita nggak usah setting koin susah-susah Pak, istilahnya Pak. Tolong dong dibantuin untuk istilahnya pemilihan koinnya ini udah tinggal klik doang Pak, 3 besar, 10 besar, 20 besar. Akhirnya ya udah dibikin fitur ini. Februari Maret baru keluar ini teman-teman. Ya saya join itu kan September lalu sebenarnya, September tahun lalu teman-teman. Ya, jadi dulu awalnya nggak ada fitur ini gitu ya. Nah, tetapi dulu fiturnya apa? Fitur itu kita memilih koin berdasarkan volume. Bang,
Aku itu nggak mau main koin-koin jelek, Bang. Aku ini pengen main koin bagus. Ya udah kita biasa setting 100 juta. Maksudnya gimana, Bang? Ya kalau misalkan yang 100 juta volume transaksi per harinya, ya ini koin bagus. Biasanya Bitcoin, Ethereum, BNB 3 besar. Biasanya kayak gitu loh. Tapi kalau sekarang dengan ada fitur coin grouping gini, ini biasa saya nolin sih. Kenapa ya? Udah pilih koinnya bagus, ngapain dipakai volume lagi sih? Istilahnya gitu loh. Nah, ya contoh nih, ini kalkulator money management ya. Dana 500 dikalkulate, oh mainnya satu koin. Ya, dana 1.500 calculate, oh mainnya bolehnya 3 koin. Dana $1.000 berarti boleh main berapa koin? $1.000 berarti mainnya 2 koin. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, tadi ada pertanyaan apa lagi? Max coin minimal volume udah ya tadi ya. Oh, max coin itu ya ini ya. Jadi sekali masuk ke market itu boleh maksimal berapa koin? Sebenarnya ya, teman-teman dana 1.000 nih. Aku boleh main 5 koin nggak? Boleh sebenarnya. Tapi ingat teman-teman, trading itu bukan masalah jago atau nggak jago. Money management, technical analysis itu bagus, fundamental analysis itu bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman itu money management jelek, hancur, bubar jalan. Lanjut ya. Money management itu everything gitu ya teman-teman ya. Pembeda trader yang berhasil sama tidak berhasil, investor yang berhasil ataupun tidak berhasil, pebisnis yang berhasil atau tidak berhasil, itu dari money management-nya. Ya lanjut. Mana nih? Broken karena modal kita terbatas, kira-kira bagusnya yang mana? Kita ambil pro tapi investasi agak kecil atau ambil basic tapi modalnya agak gede. Nah, pertanyaan aku buat Pak Aji adalah di sini ngincer dari gini, ngincer duit besar atau ngincer sebagai investor. Kalau ngincer sebagai investor, ya mungkin ambil paket agak kecil gitu loh. Tapi kalau mindsetnya adalah pebisnis gitu ya, pengen nih dapetin duit besar nih dari Moonbot. Moonbot ini peluangnya besar banget nih Pak. Satu-satunya di Indonesia Pak. Istilahnya kripto ini lahan hijau Pak. Istilahnya, yuk ambil aja pro. Habis itu nanti kita bahas proses percepatannya, teman-teman. Ya, nanti kita ngobrol ya. Ya kalau grafik up and down sesuai slide dikasih tadi, kalau longsor jauh di hold terus dong ya. Iya betul. Kenapa? Contoh nih, ya harga emas nih, emas lagi ya. Kita beli nih, harga emas longsor, ke 300.000. Anda jual kah? Ngapain dijual dong? Misalnya gitu kan. Kalau perlu beli lagi gitu aja. Tapi kita kayak yakin dong harga emas bakal naik lagi gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya bisa tahu teman-teman itu cocok sama Moonbot atau enggak didasarkan dari dua hal. Ya, yang pertama, Anda yakin nggak dengan kripto? Kalau Anda yakin dengan masa depan Bitcoin dan sebagainya, oke, Anda cocok. Kenapa? Saya Bitcoin believer, saya crypto believers, dan saya melihat perusahaan-perusahaan besar, institusi-institusi mendadak, institusi-institusi besar ya itu sudah masuk ke kripto teman-teman. Kita itu cuma follower sebenarnya gitu loh. Itu cuma follower ya. Institusi besar, orang-orang kaya besar masuk ya, sayang kalau nggak ketinggalan gitu loh. Memang sekarang itu masih pergumulan, ada orang yang kontra, ada yang pro. Tapi saya ngelihat orang-orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa ngelihat peluang gitu loh. Ya. Dan saya kalau lihat ya teman-teman ya, harga Bitcoin kalau terbang ya, reward atau kemungkinan potensinya dibandingkan resikonya lebih besar potensi. Tapi silakan teman-teman, pertimbangkan masing-masing ya. Do your own research dulu, disclaimer on ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke. Ya, ya benar-benar lanjut. Daftar tadi 2,3 juta per tahun ya, Bang. Ya, kalau yang 2,3 per tahun, teman-teman. 2,3 per tahun. Oke, teman-teman, ada yang lagi mau nanya? Oh ya, by the way ya, kalau udah ambil basic, nanti setelah, contoh ya, aku ini dulu join di Moonbot itu dulu aku basic. Ya, setelah 3 hari aku upgrade pro. Bang, berarti keluarin duit penuh lagi Pak, 23 juta. Jawabannya enggak, tambah selisih aja. Gitu ya. Mantap ya teman-teman ya. 1.500 tambah 1.000 2.500. Jadi 4 juta dolar. Mau di mana lagi kan? Gitu. Ya, tapi pada akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri, aku profit 90% selama 90% 10 bulan. Wah, ada Pak Siswandi nih. Pak Siswandi boleh gak nih sharing-sharing testimoni dong? Kan Pak Siswandi udah pakai agak lama nih. Aku ini ya, aku unmute bentar ya. Halo, Om Sis. Ya, halo. Selamat malam. Malam. Nah, ini Pak Siswandi ini trader, teman-teman udah tahu ya. Istilahnya plus minus dari financial market ya, dia ngerti banget lah. Trading forex dan sebagainya. Ya udah paham banget lah Pak Siswandi. Ya. Pak Siswandi gimana? Boleh sharing-sharing nggak? Maksudnya kenapa Pak Siswandi join Moonbot? Terus selama join di Moonbot ini, apa perasaannya gitu loh? Oh ya. Perkenalkan teman-teman ya, saya Siswandi, itu kenal forex dari tahun 2005 dan langsung trading ya. Dan alhamdulillah 2 minggu hilang 100 juta di forex. Nah setelah itu kan pengen mengembalikan ya teman-teman ya. Yang ada bukan duitnya balik, tapi yang ada malah hilang lagi, dan hilang lagi. Atau istilahnya kena margin call nih. Nah setelah kenal dengan Moonbot ini ya, saya agak sedikit cerewet awal-awal sama Om Ken. Banyak pertanyaan sekali. Dan saya juga,
Kritis banget Om Sis. Iya, karena kebetulan ngerti tentang trading Om Ken. Ya. Nah, kemudian saya pelajari bahwa ini memang cukup lama ya saya belajarnya, join bulan 9 tapi baru mau jalanin bisnisnya tanggal 1 ya, bulan 1 ya Om Ken ya. Ya. Nah, karena itu saya memang banyak mempelajari dari terutama sisi resiko ya teman-teman. Karena bisnis-bisnis yang lain itu kan menawarkan hanya profit, dan profit. Bentar. Teh. Pelan-pelan, Dek. Halo? Ya. Nah, itu apa namanya? Sampai mana tadi? Ya Resiko. bisnis yang lain itu menawarkan profit, dan profit. Tapi Moonbot ini memberikan kepelajaran saya bahwa money management adalah everything seperti Om Ken bilang. Secara money manajemennya bagus, dan yang pasti uang kita tidak hilang ya teman-teman ya. Itu paling penting banget. Dan naruh uangnya jelas ada di mana. Di Binance dan di toko kripto. Kalau nggak suka Binance ya taruh aja di toko kripto yang Indonesia yang undernya Bapepti gitu. Nah itu jadi saya melihatnya dari sisi keamanan Om Ken. Kalau profit itu kecil tidak apa-apa, tapi jangka panjang itu hasilnya gede dan hasilnya juga bagus daripada yang gede-gede di awal, di bulan ketiga, bulan keempat hilang atau kena margin call. Itu aja Om Ken. Keamanannya luar biasa, mantap. Thank you Om Sis. Kalau boleh tahu nih, sharing-sharing ke teman-teman nih, Om Sis ini ambil paket apa Om Sis? Saya awalnya basic. Oke. Awalnya basic, kemudian karena saya pertama sama seperti teman-teman yang lain kali ya. Jadi berpikirnya itu dari sisi investor. Dengan modal sekecil-kecilnya untung yang sebesar-besarnya. Ternyata itu nggak bisa. Hukum alamnya tidak bisa begitu gitu. Karena kalau kita di spot kan leverage-nya 1:1. Resikonya juga sama gitu ya. Saya berpikir dari sisi investor ya udah saya ambilnya basic aja gitu. Nah, ternyata itu saya merasa rugi banget. Setelah saya mempelajari Moonbot lebih dalam lagi, paham marketing plan-nya, wah ini rugi kalau saya ada di basic. Jadi gimana caranya saya masukin ke pro. Tapi dana di Binance ya seadanya aja, bukan seadanya ya, tidak gede-gede banget, tapi saya gedein dulu apa namanya? paket bisnisnya ya, karena saya pengen menjadi seorang pebisnis dan pengen mendapatkan uang besar. Ternyata uang besar itu didapat kalau kita menjalankan bisnisnya. Sekarang udah di pro. Wah, Om Ken. mantap. Ya, Om Sis. Jadi Yes. menyimpulkannya apakah begini, Om Sis? Apakah mending tidak usah join kalau nggak bisa ambil pro? Oh ya nggak apa-apa basic. Nggak apa-apa. Ambil aja teman-teman yang belum bisa ke pro nggak apa-apa, ambil Ya. basic ya. Jadi nanti mungkin teman-teman akan upgrade dengan sendirinya tanpa disuruh-suruh ya ketika itu sudah paham. Ibarat gini, kita belajar berenang itu tidak bisa hanya sekedar teori. Berenang gaya punggung begini. Berenang gaya bebas itu begini. Ya paling bagus adalah nyemplung udah itu paling keren itu. Nyemplung nanti secara otomatis tahu sendiri kok harus gimana nya. Gitu mungkin. Ya, thank you Om Sis. Waduh, Ya. luar biasa nih Om Sis nih. Teman-teman, kalau tidak ada yang nanya lagi, mungkin saya sudahi ya teman-teman ya. Ini sebenarnya udah ada beberapa member juga nih, aku kenalin ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, nggak usah open mic, cuman aku sharing aja, kasih tahu teman-teman. Di sini nggak cuman orang-orang yang belum join loh, di sini ada siapa lagi nih? Sorry ya kalau ada yang kelewat ya. Ada Pak Dolfi baru gabung 2 hari yang lalu ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu tuh Pak Dolfi tuh. Terus ada Pak Ilyazin baru tadi ya kan. Terus ada siapa lagi tuh? Bu Odo, terus ada Pak Siswandi, ada Bu Yulia juga yang punya 2 pro ya. Oke, kurang lebih gitu aja teman-teman ya. Segera bergabung teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ngerti ya udah basic dulu nggak apa-apa. Misalnya ya tadi seperti Om Siswandi bilang, yang penting nyemplung dulu. Kalau udah ngerti semuanya ya keputusan teman-teman mau upgrade ya, istilahnya mau ambil advance atau pro, istilahnya atau setahun udah beres lah, udah nggak mau ikut lagi ya, suka-suka istilahnya. Ini kita cuma sharing kesempatan aja teman-teman ya, sebuah peluang yang menurut aku bagus gitu teman. Makanya kita sharingkan. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama lagi. Apa ya, kita sudahi aja ya teman-teman ya. Silakan hubungi pengundang masing-masing. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ken, mohon undur diri. Thank you semua, bye-bye. Oh, ada Bu Maya tuh.